Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Jadi untuk sharing session kita pada siang hari ini tuh kita akan bahas soal MLOps on Azure Machine Learning Studio gitu. Nah, sebenarnya topik ini tuh agak lebih banyak teknisnya gitu ya, tapi kita coba bahas pelan-pelan gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih itu nggak mau. Wih. Nah, apa sih MLOps itu? Jadi sederhananya ya, si MLOps itu adalah gabungan antara DevOps sama machine learning gitu ya. Makanya kalau kita lihat definisi DevOps itu adalah praktek yang diterapkan pada machine learning. Artinya praktik DevOps yang biasa untuk mengotomasi proses deployment suatu aplikasi itu diambil ke machine learning gitu ya. Karena sebenarnya si machine learning juga butuh hal itu gitu. Nah, apa sih yang diotomasi gitu ya di machine learning itu? Sebenarnya ada prosesnya yang diotomasi itu adalah workflow-nya gitu ya. Kan kalau machine learning itu kan workflow-nya ada data collection gitu ya, misalnya ada data collection, kemudian ada data preparation, data training, kemudian inference atau training gitu ya, sama deployment. Nah, proses-proses itulah yang sebenarnya coba diotomasi gitu ya dengan MLOps ini. Nah, si MLOps itu juga membantu kolaborasi antara tim gitu ya, antara tim DevOps sama tim data science. Kalau misalnya sendiri-sendiri gitu ya, nah itu bakalan kelabakan juga tuh si tim data science itu. Artinya model yang mereka produksi itu hanya bisa di-running di komputer atau laptop tim data science-nya. Sedangkan kan tujuan dari kita memproduksi suatu model machine learning gitu ya, itu digunakan di bisnis modelnya gitu ya, entah itu misalnya kalau di e-commerce gitu ya, kita dipakai buat prediksi misalnya siapa sih yang relevan gitu ya dengan produk A, B, C, D gitu ya, mau dikasih ke siapa. Nah gitu. Nah, makanya hadirlah si MLOps untuk menjembatani kedua tim ini gitu, antara tim operasional sama tim data gitu ya, atau machine learning engineer. Nah, kenapa MLOps gitu ya? Yang pertama itu ada proses automation, reliability, governance, sama scalability. Automation itu yang tadi gitu ya, ada proses end-to-end gitu ya, terhadap workflow yang terjadi di proses pembuatan model gitu ya. Kemudian ada namanya reliability gitu ya, model yang konsisten dan stabil. Nah, apa sih maksudnya gitu ya reliability ini? Jadi kan kalau misalnya masing-masing model itu diproduksi di komputer masing-masing, itu ada kemungkinan perbedaan versi yang digunakan gitu ya. Misalnya versi Python-nya gitu ya, yang developers data science A sama B itu beda ternyata, versi Python-nya. Kemudian versi library yang digunakan juga beda. Nah, ini tuh bisa men-trigger hasil yang juga berbeda gitu. Artinya nggak ada konsistensi result gitu ya. Begitupun juga terhadap penggunaan dataset yang diizinkan gitu. Kemudian ada governance gitu ya, kontrol versi dan audit trail. Jadi sederhananya adalah model itu sebenarnya harus kita kontrol gitu ya. Misalnya siapa yang mengubah apa gitu ya, siapa yang nambah apa, dan di saat versi yang misalnya tertentu gitu, dia gunakan library data apa gitu ya. Nah, itu dengan MLOps atau dengan Azure Machine Learning Studio itu semuanya itu tercapture di dalamnya dengan rapih gitu. Kemudian ada scalability, dapat menangani beban tinggi. Nah, scalability yang pengen di-solve gitu ya sama MLOps itu sebenarnya adalah misalnya gitu ya, saya ingin nge-train model gitu ya dengan berbagai parameter gitu ya. Nah, di MLOps itu kan kita bisa buat gitu ya pipeline-nya dari end to end gitu ya, dari awal sampai akhir gitu. Nah, bayangin kalau misalnya itu nggak dilakukan lewat MLOps gitu ya, kita bakalan lakukan itu secara manual gitu. Misalnya kita pengen nyoba gitu ya 10 eksperimen gitu ya, atau 15 eksperimen dengan model parameter-parameter yang beda-beda. Nah, itu kita lakukan manual tuh. Nah, dengan MLOps kita bisa lakukan itu secara otomasi gitu. Dan bisa kita lihat hasilnya, kira-kira
yang mana yang bagus gitu ya. Nah, misalnya versi ya, oh yang ini yang bagus gitu. Nah, itu bisa kita ambil jadi versi production nantinya gitu. Nah, itu untuk skala. Terus peran dalam enterprise. Karena dengan MLOps itu kita bisa mengautomasi proses proses training, kemudian jadi deployment. Nah, itu bisa mempercepat time to market model machine learning-nya gitu, nggak terhambat gitu ya. Terus menjamin kualitas dan kepatuhan, memfasilitasi monitoring dan improvement. Nah, dengan menggunakan tools platform machine learning MLOps gitu ya, seperti misalnya Azure Machine Learning Studio. Nah, itu udah memfasilitasi yang namanya monitoring dan improvement gitu. Nah, sederhananya kayak gini. Di Azure Machine Learning Studio itu akan nge-tracking performa model yang udah mulai menurun gitu ya. Karena model machine learning gitu ya biasa digunakan tuh sebenarnya tidak statis gitu ya, dia harus berubah sesuai dengan behavior customer atau misalnya bisnisnya yang mulai berubah gitu. Nah, si model ini harus bisa beradaptasi gitu. Nah, itu semuanya dengan satu platform itu bisa terrecord semuanya gitu ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke Azure Machine Learning Studio overview. Nah, sebenarnya di dalam Azure Machine Learning Studio itu ada beberapa kategori menu gitu ya. Yang pertama itu ada bagian authoring, ada asset sama manage gitu ya. Nah, di bagian-bagian itu sebenarnya ada fungsinya gitu. Misalnya kalau di assets gitu ya, ada data, kemudian ada jobs, ada environment, terus ada komponen sama model dan endpoint. Nah, masing-masing itu punya tugas masing-masing gitu ya. Misalnya di data gitu. Nah, di data ini sebenarnya dia tugasnya untuk memanage data versioning gitu ya. Misalnya di saat tertentu data yang mana yang kita pakai gitu ya, dan perubahan datanya sebenarnya tercatat semua, ada versinya gitu. Kemudian ada jobs. Nah, si jobs ini sebenarnya semua hal yang pernah kita lakukan. Misalnya saya pernah melakukan inference atau training gitu ya. Nah, di jobs itu akan tercatat tuh lognya gitu ya, berhasil atau gagal gitu. Kemudian ada komponen. Nah, si komponen ini sebenarnya dia itu untuk nah, sederhananya gini, si komponen itu biasanya kan kalau di proses ini ya, proses data science gitu ya, untuk membangun model pipeline gitu ya, itu ada komponen-komponennya gitu ya. Ada misalnya ada data preparation gitu ya, ada data cleaning dan lain-lain. Nah, si masing-masing proses ini itu bisa kita pecah di dalam satu komponen gitu ya. Misalnya komponen data preparation sendiri gitu ya, data cleaning sendiri. Nah, itu bisa kita pecah gitu. Nah, itu di komponen. Kemudian ada pipeline. Pipeline ini sebenarnya itu merecord semua pipeline utuh yang udah kita bangun gitu ya, mulai end to end-nya, mulai dari data collection sampai kemudian deployment gitu. Kemudian sini ada environment. Nah, si environment sebenarnya itu tempat kita menyimpan semua environment yang kita butuhin gitu ya, di dalam melakukan operasi baik itu training ataupun inference. Nah, isinya itu adalah misalnya versi Python-nya berapa, library-nya apa aja yang dibutuhin gitu ya. Nah, itu disimpannya di environment. Kemudian ada model. Nah, model ini dia itu tempat untuk menyimpan gitu ya, model-model yang udah kita produksi gitu ya, dari versi ke versi gitu. Sebenarnya akan tercatat di situ. Kemudian ada endpoint. Nah, si endpoint itu sederhananya dalam satu proses gitu, end to end. Ketika misalnya kita udah dapat hasil yang bagus gitu ya, kita sebenarnya punya dua opsi gitu ya. Atau modelnya itu kita gunakan secara manual gitu ya, artinya kita ngambil modelnya secara manual, atau sebenarnya kita bisa otomasi juga, sekalian aja di deploy gitu ya, dengan hasilnya itu sebuah endpoint itu bisa langsung kita pakai itu misalnya untuk melakukan prediksi dan lain-lain gitu. Kemudian di sini tuh ada bagian kedua tuh ada manage gitu ya, ada compute, monitoring sama connection. Nah, si compute ini itu isinya adalah VM sebenarnya, ada compute cluster sama compute instance gitu, sama satunya kalau nggak salah AKS. Nah, kapan sih kita gunakan di salah satu gitu ya yang paling cocok? Misalnya kalau compute instance gitu ya. Nah, itu biasanya kita pakai di notebook gitu. Karena si Azure Machine Learning Studio itu ada notebook gitu ya. Notebook itu kayak semacam
apa ya, semacam kode editor tapi berupa cell per cell gitu ya, untuk untuk menjalankan atau mengeksekusi kode Python. Nah, biasanya kita pakai compute instance gitu ya. Nah, tapi untuk proses menjalankan workflow gitu ya, biasanya kita pakai compute cluster gitu ya, karena kita butuh suatu mesin yang saat itu dibutuhin, saat itu juga nyala gitu, nggak nunggu dulu gitu. Nah, itu bedanya. Terus ada monitoring. Nah, monitoring ini yang tadi gitu ya, kita bisa tahu gitu ya, modelnya masih relevan atau enggak gitu. Nah, di monitoring ini bisa ketahuan tuh, oh modelnya ternyata prediksinya gitu ya, di bulan kemarin masih oke nih performanya, ternyata di bulan sekarang gitu ya, tiba-tiba nggak bagus. Nah, itu di monitoring itu bisa tercatat gitu ya, entah nanti dia bakalan ngasih notifikasi gitu ya, bahwa modelnya udah nggak relevan dan lain-lain gitu. Nah, itu bisa, itu di monitoring. Kemudian ada connection. Nah, connection ini sebenarnya kita bisa nge-setup koneksi yang kita butuhin gitu ya, database dan lain-lainnya gitu. Terus alur kerja machine learning gitu ya, secara garis besar ada development, training, register, deploy, monitor gitu. Arsitektur MLOps di Azure gitu ya. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi gitu ya. Ada beberapa komponen utama. Yang pertama itu data, yang tadi gitu ya, sudah saya jelaskan sebelumnya. Data, kemudian komponen, environment, endpoint, monitoring, connection, compute, model, pipeline, dan jobs gitu. Terus ada continuous integration sama continuous delivery, CI/CD gitu ya. Nah, saya mungkin akan coba ngejelasin untuk bagian ini gitu ya, membangun MLOps pipeline dengan CI/CD, dengan apa yang sudah saya pernah terapkan gitu ya di salah satu project. Nah, sebenarnya kan seperti yang saya singgung tadi gitu ya, MLOps itu sebenarnya suatu proses ini ya, gabungan gitu ya antara DevOps sama data scientist gitu atau machine learning engineer. Nah, yang saya gunakan gitu ya. Kapan sih kita gunakan CI/CD? Bisa aja misalnya CI/CD itu hanya kita gunakan untuk ketika ada perubahan gitu ya di repository gitu ya, dia akan men-trigger pipeline kita untuk berjalan gitu ya, untuk running gitu ya, atau pipeline training atau inference gitu. Di untuk men-trigger itu bisa aja sebenarnya schedulingnya itu bisa dilakukan full di Azure DevOps gitu ya. Kalau konteksnya kita pakai Azure, di Azure DevOps, atau kita bisa pakai fasilitas dari Azure Machine Learning ini. Ada namanya schedule gitu. Kita hanya men-trigger perubahan source code di repository dengan trigger untuk buat schedule gitu ya. Nah, yang sudah saya lakuin gitu ya di project sebelumnya, si Azure DevOps ini hanya men-trigger untuk membuild ulang schedule di Azure Machine Learning gitu. Jadi di Azure Machine Learning itu yang nentuin kapan dia akan lakukan inference atau training gitu ya, secara periodik gitu. Terus studi kasus. Studi kasus, oke, kita langsung studi kasus itu contohnya. Nah, ini kurang lebih gitu ya interface dari Azure Machine Learning Studio gitu ya. Yang tadi komponen itu ada di sini semua. Ada notebooks, automated ML, ada designer sama prompt base, ada data dan lain-lain gitu. Saya coba kita intip salah satu gitu ya. Ini salah satu workflow gitu end to end gitu ya, dari proses inference. Ini tuh nggak ada proses trainingnya, hanya proses inference. Artinya ada proses predict doang gitu ya. Jadi itu ada, kalau kita lihat gitu ya, komponen yang paling atas itu ada default input,
Tuh bidang call input tuh bisa apa? Bisa berupa data gitu ya. Kemudian ada proses apa? Data ingest data, kemudian ada data cleaning, kemudian ada data reprocessing, terus ada batch inference gitu ya. Terus ada data post processing dan data persistence. Nah, sebenarnya kalau kita pecah gitu ya masing-masing proses ini sebenarnya. Yang pertama itu kan sumber utama dari dari model prediction itu kan sebenarnya data ya. Jadi pasti workflow paling atas itu pasti dia harus ngambil data dulu gitu ya. Makanya di atas tuh ada data ingestion gitu ya. Kemudian data yang diambil tuh biasanya formatnya tuh ada formatnya tuh tidak sesuai gitu ya, atau masih mentah gitu ya. Nah, makanya namanya tuh ada data cleaning gitu ya, untuk menghapus row yang kosong dan lain-lain, karena sebagian besar model tidak bisa mengeksekusi data-data yang kosong gitu ya. Atau sebenarnya data-data yang kosong itu juga bisa menyebabkan bias gitu. Makanya itu biasa dihapus gitu. Kemudian ada data pre-processing. Nah, proses ini sebenarnya di situ bisa pemformatan data gitu ya. Misalnya kategorical data gitu ya. Misalnya dia bisa aja pasang range gitu ya, dari 1 ke 5 misalnya low gitu ya. Dari 6 ke 10 misalnya medium dan lain-lain. Nah, itu bisa aja kayak gitu. Terus ada batch inference. Nah, si batch inference ini sebenarnya dari data yang udah tadi diproses gitu ya, dan siap untuk dilakukan prediksi. Nah, itu dimasukkan nih ke batch inference. Dia bakalan lakukan prediksi gitu ya dari semua data itu gitu. Nah, resultnya itu diteruskan ke komponen berikutnya. Ada namanya data post processing. Ini tuh hanya memformat data aja gitu ya, hasil prediksi di format gitu. Kemudian ada data persistence. Nah, data persistence ini sebenarnya dia buat di save ke database. Di save ke database, kenapa di save ke database? Itu mungkin ya bisa aja buat kebutuhan dashboard dan lain-lain gitu. Itu untuk end-to-end prosesnya, contohnya gitu ya, sampel. Ya, selesai ternyata. Jadi poin-poin pentingnya tuh ada. Jadi poin-poin penting dari dengan MLOps gitu ya. Pertama itu ada skalabilitas dan keandalan gitu ya. Terus ada platform terintegrasi, reproducibility-nya lebih cepat gitu ya. Terus ada automation, kemudian next step-nya ya bisa memulai dengan Azure, membangun pipeline CI/CD pertama, implementasi monitoring dan lain-lain. Ya mungkin itu saja gitu ya yang bisa saya sampaikan di sesi kali ini. Karena tidak ada yang bertanya, kita cukupkan ya. Belum selesai. Langsung dikasih diri. Karena dia udah siap. Oke. Saya. Saya moderatornya nih. Oke, terima kasih teman-teman atas Rusak. aduh, apa ya, kehadirannya. Ini rusak tapi ini. Oke, bila tahu ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.